5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintunya, tutup. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Jadi pada malam hari ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari, silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Zara. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Gunawan. Perkenalkan, nama saya Alan Jawadal Pasar. Perkenalkan, nama saya Fauzian Diansyah. Dan saya Yoga Filiansyah. Jadi selamat datang pada podcast kelompok kami, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin udah sering juga kita dengar ya. Tetapi sampai sekarang tuh masih jadi persoalan besar di Indonesia, yaitu korupsi dan anti korupsi. Tapi kalau dengar kata korupsi nih, biasanya tuh yang muncul di pikiran kita pejabat-pejabat yang ditangkap KPK atau kasus penggelapan uang negara yang bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah, ya kan? Padahal sebenarnya korupsi itu jauh lebih luas dari itu. Korupsi itu bisa muncul karena penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, maupun kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Nah, malam ini nih, hari ini nih, kita akan mencoba melihat korupsi dari berbagai sudut pandang untuk mencari tahu kenapa sih praktik ini masih sulit diberantas gitu. Jadi nih, menurut teman-teman semuanya nih yang udah hadir pada kesempatan kali ini, sebenarnya apa sih yang bikin korupsi itu jadi masalah yang begitu serius di Indonesia? Mungkin coba dari Cece dulu, silakan Cece, disampaikan pendapatnya Cece. Oke. Kalau menurut saya sih korupsi itu jadi masalah serius ya teman-teman, dan umum gitu, karena dampaknya itu langsung dirasakan sama kita semua dan masyarakat gitu teman-teman. Dalam materi yang kita pelajarin juga dijelasin nih bahwa korupsi itu merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dapat merugikan negara maupun kepentingan publik. Bahkan para ahli juga menjelaskan bahwa korupsi itu identik sama ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merusak sistem pemerintahan. Nah, yang menariknya, banyak orang tuh yang anggap korupsi mah cuma buat level atas, petinggi atas. Padahal kalau dipikir-pikir, tindakan kayak seperti menyuap agar urusan dipercepat, memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi juga termasuk bentuk perilaku koruptif kan teman-teman ya. Ji, coba Ji, kalau menurut Ji gimana Ji? Aku sih setuju ya. Bahkan menurut aku, korupsi itu seperti kayak penyakit yang bisa merusak banyak aspek sekaligus. Ketika satu orang menyalahgunakan wewenangnya, dampaknya bukan cuma ke uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Bayangin kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah atau lembaga publik. Akibatnya bukan cuma ekonomi yang terganggu, tetapi juga stabilitas sosial dan politik. Wah, dalam juga sih. Thank you Cece dan Fauzi buat pendapatnya. Nah, kalau bicara penyebabnya nih, menurut teman-teman nih, kira-kira faktor apa sih yang paling besar gitu ya mendorong seseorang untuk melakukan korupsi? Coba dari Zara bisa disampaikan pendapatnya Zara, gimana Zara? Jadi menurut saya dari faktor internal tuh masih jadi penyebab utama. Dalam materi dijelaskan bahwa keserakahan dan lemahnya moral, rendahnya kejujuran, dan keinginan untuk hidup mewah itu juga jadi pemicu seseorang untuk melakukan korupsi. Kalau kita lihat nih, banyak banget nih kasus besar di Indonesia. Itu pelakunya tuh bukan orang-orang dari orang miskin gitu, bukan. Tapi mereka tuh sudah punya jabatan tinggi, dan mereka juga punya penghasilan besar dan kehidupan yang sangat layak. Jadi seringkali masalahnya tuh bukan kekurangan uang, melainkan tidak pernah merasa cukup mereka atas hidup ya. Wah, bener sih, bener. Thank you Zara buat insight-nya. Coba, Sa, kalau menurut Pasha gimana Sa? Saya setuju, tapi menurut saya nggak adil juga kalau semua kesalahan itu dibebanin ke individu. Ada faktor sistem juga yang berperan. Misalnya bang, pengawasan yang lemah, budaya organisasi yang buruk, dan kurangnya transparansi. Dalam materi juga disebutkan bahwa organisasi yang tidak memiliki sistem akuntabilitas yang baik akan lebih rentan terhadap praktik korupsi. Jadi kadang bukan hanya karena orangnya yang ingin korupsi, tapi karena sistemnya yang membuat peluang untuk korupsi gitu. Benar sih, saya setuju banget sama yang Fasya tadi katakan gitu. Bahkan ada istilahnya kan yang sering kita dengar gitu ya kan, itu kesempatan membuat pencuri gitu teman. Ketika seseorang tuh memiliki akses gitu ya terhadap anggaran yang besar dan pengawasannya pasti lemah gitu ya kan, risiko penyalahgunaan kekuasaannya kan pasti jadi lebih tinggi dan dia jadi bisa akses buka itu. Wah, bener sih, emang lumayan juga sih itu.
Nah, kalau ngomongin soal kasus nyata nih, Indonesia itu kan punya banyak banget kasus korupsi besar ya. Betul banget. Betul banget kan ya kan? Ya nggak bisa dihitung pakai jari lah pokoknya. Menurut teman-teman nih, kasus apa sih kira-kira yang menggambarkan dampak korupsi besar itu bagi masyarakat yang dampaknya besar banget gitu? Coba Ji, mau Ji apa Ji? Oke. Kalau menurut aku tuh jadi keinget kasus EKTP. Jadi itu nilai kerugian mencapai triliun rupiah dan melibatkan banyak pihak. Yang membuat kasus ini penting dibahas adalah karena produk EKTP ini sebenarnya itu dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik. Tetapi karena adanya korupsi, tujuan di program ini menjadi terganggu dan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Kalau Zara gimana Zara? Menurut Zara? Kalau menurut saya tuh yang paling teringat banget tuh kasus pandemi COVID-19 kemarin sih Mas. Jadi pada saat itu tuh kayak banyak banget nih masyarakat kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi dan juga sangat bergantung pada bantuannya dari pemerintah gitu. Tapi justru banyak sekali oknum juga yang memanfaatkan kondisi tersebut itu untuk keuntungan pribadi mereka. Jadi menurutku kasus seperti itu juga menunjukkan bahwa korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran dari moralnya mereka. Wah bener sih, emang kemarin kasus COVID-19 tuh parah sih emang. Parah banget sih Kita lagi pada lockdown, dia ngambil uang rakyat gimana nggak sakit hati kita kan ya. Coba, Sa, kalau menurut Pak Sa, kasus apa Sa kira-kira Sa? Kasus yang lagi angkat-angkatnya nih. Aduh, apa tuh? Korupsi FBG. Ya, dampaknya emang nggak langsung kelihatan. Iya. Coba bayangin duit miliaran per hari masuk ke kantong pribadi. Tuh dampaknya kepercayaan masyarakat berkurang pada program pemerintah yang berkurangnya itu sangat drastis. Akhirnya masyarakat harus menanggung akibatnya dalam jangka panjang. Kasus itu emang Kacau. parah sih itu emang. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi nih, gimana sih kira-kira korupsi itu mempengaruhi pembangunan negara? Coba Ceh, pendapatnya gimana Ceh soal korupsi yang mempengaruhi pembangunan negara Ceh? Oke, pengaruhnya itu pasti kan sangat besar ya gitu Iya. ya teman-teman. Uang yang seharusnya kita gunain untuk pendidikan, kesehatan, bahkan pembangunan justru malah masuk ke kantong pribadi. Aduh, gila ya. Kacau sih. Akibatnya kan pembangunan berjalan lebih lambat gitu, malah kadang ada yang tiba-tiba diberhentikan gitu karena iya betul, dan investor juga bisa kehilangan kepercayaan gitu karena menganggap sistemnya birokrasinya itu nggak sehat. Nah, bahkan korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial. Orang yang punya akses ke itu Apa gimana? Yang kekuasaan apa? Coba lanjutin Ji, nggak apa-apa Ji. Kekuasaan apa Ji tadi Ji? Yang orang yang punya kekuasaan apa? Yang punya kekuasaan mungkin bisa dapat keuntungan lebih besar ya Ji ya? Iya, keuntungan besar yang justru kehilangan nyawanya, kehilangan haknya. Makanya sering dikatakan bahwa korupsi adalah salah satu penghambat utama pembangunan nasional. Jadi mungkin maksudnya si Fauzi gini, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Iya. Betul nggak juga gitu Ji? Betul. Ya kan, ya emang itu sih pasti korupsi itu kayak gitu sih. Nah, kalau dari sisi sosial nih, kira-kira apa sih yang paling berbahaya dari korupsi? Coba menurut Zara gimana? Menurut saya ya, yang paling berbahaya itu adalah ketika masyarakat tuh mulai menganggap korupsi sebagai hal yang sangat biasa. Misalnya nih kayak ada anggapan bahwa semua pejabat pasti korup, atau enggak kayak kalau mau urusan cepet ya harus kasih uang nih. Nah, ketika pola pikir seperti itu diterima sebagai sesuatu yang normal, maka budaya anti korupsi itu akan sulit terbentuk gitu Mas. Coba Sa. Setuju banget. Dalam materi juga dijelaskan bahwa lingkungan sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, kalau lingkungannya justru membenarkan perilaku tidak jujur, maka praktik korupsi praktik korupsi itu semakin sulit diberantas. Wah benar sih ya, emang faktor lingkungan juga mau berpengaruh banget sih ya. Sangat. Jadi ada di mana ada kesempatan di situ pasti ada korupsi. Iya. Betul. Nah, lalu nih kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin nih untuk mengurangi korupsi? Coba Cek, menurut Cece gimana Cek? Menurut saya sih yang pertama tuh kita tentu gitu ya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten gitu ya, dan semua orang harus tuh diperlakukan sama gitu di depan hukum tanpa memandang jabatan ataupun status sosialnya gitu, jadi harus adil sama rata gitu. Dan yang kedua itu transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Dengan bantuan teknologi, masyarakat sekarang bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah.
Nah, ketiga nih menurut saya nih pendidikan anti korupsi itu harus dilakukan tuh sejak dini. Jadi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas tuh harus ditanamkan sejak kita sekolah sampai perguruan tinggi. Oke, dan menurut saya yang paling dekat aja kita sebagai mahasiswa, Ya, mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengkritik korupsi besar tapi masih mencontek saat ujian. tuh. Masukkan absensi, menitip tanda tangan ke teman. Kamu Wan, Teman-teman. tahun jalan korup. Mungkin tidak sepele, tapi kebiasaan kecil seperti itu bisa menjadi awal perilaku tidak jujur yang bisa jadi besar gitu. Wah, thank you so much buat teman-teman semua nih untuk insight-nya nih. Jadi dari diskusi hari ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi itu bukan hanya soal persoalan hukum, tapi juga soal persoalan moral, ekonomi, sosial, budaya. Penyebabnya itu berasal dari faktor individu maupun sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dampaknya pun juga sangat luas karena merugikan negara, menghambat pembangunan, dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, sebagai generasi muda nih, kita tuh memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi melalui sikap jujur, bertanggung jawab, dan juga berani menolak segala kecurangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pemberantasan korupsi itu tidak dimulai ketika seorang pejabat, nggak dimulai dari seorang pejabat ya, tapi dimulai dari karakter yang dibangun sejak dini. Jadi intinya adalah korupsi itu bisa terjadi bahkan dari level terbawah sekalipun. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Oke, jadi demikian podcast kami pada hari ini atas pembahasan tentang korupsi ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.